Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian senantiasa diberikan kelancaran, kebahagiaan, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama membaca surah Hud ayat 6 hingga ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti layaqulanna alladziina kafaru in hada illa sihrun mubin. Wa la in akharna 'anhumul 'adaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisuh ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa la in adaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu la ya'usun kafur. Wala in adaknahu na'ma'a ba'da darra'a massathu layaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah kita telah melaksanakan membaca surah Hud ayat 6 hingga ayat 10. Dari 5 ayat tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita tanamkan mulai saat ini ya. Yang pertama mengenai wa ma min dabbatin fil ardi. Jadi Allah itu menciptakan seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk binatang melata dengan rezekinya masing-masing. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti kalian merasa lebih rendah, merasa orang lain lebih kaya, atau merasakan rezekinya lebih sedikit daripada diri kalian sendiri, maka percayalah bahwa Allah itu memberikan rezekinya dengan adil, rezeki kepada makhluknya dengan adil. Semuanya diberikan. Kalian pernah nggak lihat waktu di stasiun gitu ya, ada banyak sekali tukang becak yang berjejer, yang semuanya itu pengayuh becak, tapi semuanya dikasih rezeki sama Allah itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi semua itu dikasih sama Allah dengan adil. Padahal kalau kita logika, pengayuh becak yang segitu banyaknya, kok bisa ya setiap hari makan? Dari mana kira-kira makannya itu? Ya dari Allah memang, karena ketika Allah menciptakan
itu pasti akan diberikan rezekinya masing-masing. Ya termasuk tukang becak itu. Tukang becak yang di terminal, yang di stasiun. Kadang kita kan gitu ya. Banyak banget tukang becaknya, tapi semuanya dapat penumpang sendiri-sendiri. Semuanya dikasih rezeki sendiri-sendiri sama Allah. Gitu. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu tentang liya ba'luwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi Allah itu menciptakan juga ya, wahwaladzi khalaqas samawati, menciptakan langit, wal ardi dan bumi dalam 6 hari fi sittati ayam. Kemudian liya ba'luwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat kira-kira siapa sih yang paling ahsanu amala, melakukan kebaikan yang paling banyak. Misalkan hari ini, hari Senin, saya belum melakukan kebaikan. Kemudian si Fulan sudah melakukan kebaikan banyak sekali. Nah ini kan yang membedakan. Bukan karena kayanya saya, bukan karena apapun yang saya miliki di dunia ini, tapi karena amal kebaikan kita. Itu yang ditimbang ketika kehidupan setelah meninggal. Jadi kan ada tahapan-tahapan kehidupan dan tahapan ketika di kandungan, kemudian di dunia, dan kemudian di alam kubur, dan setelah dibangkitkan kembali di alam kubur. Nah, ketika setelah dibangkitkan, itu ada sebuah penghitungan ya, penghitungan di mana yang membedakan antara kita dengan orang lain itu adalah seberapa banyak amal yang kita lakukan. Jadi, mulai hari ini, kita lakukan hal-hal sederhana yang setidaknya bisa membantu kita ketika kita sudah dibangkitkan kembali. Sudah sesuai dengan ayat sebelumnya ya, yang kemarin itu tentang segala hal yang kita lakukan di dunia ini, jika karena Allah, itu akan mendapat pahala. Nah, itu relate sama yang kita pelajari saat ini. Jadi, ahsanu amalah. Jika kita melakukan segala hal yang kita hadapkan, yang kita juruskan, yang kita tujukan kepada Allah, itu kan akan mendapat pahala. Nah, ini akan menyambung kepada ahsanu amala. Jadi semakin sedikit tambah terus ahsanu amala kita. Jadi amal kita yang baik akan bertambah. Nah, berarti kita harus melakukan kebaikan-kebaikan mulai dari sekarang. Karena apa? Akan ada kehidupan setelah meninggal, di mana itu yang akan membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang ada di muka bumi ini adalah amalnya masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu tentang bersyukur pada ayat 9 ya. Walain nal insanu minna rahmah. Jadi Allah itu memberikan rezeki, rahmat, seperti kesehatan kita kali ini, kemudian rezeki, kemudian kalian diberikan kebahagiaan, itu termasuk rahmat. Nah, dari penjelasan singkat Ibu tadi, ada 3 hal penting yang harus kita tanamkan mulai sekarang. Yang pertama adalah menerima. Jadi, karena Allah sudah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dengan adil, nah, maka kita harus menerima seberapapun itu dengan disertai usaha juga doa. Jadi ketika kita diberikan rezeki, otak yang cerdas misalkan, maka kita juga harus terus berusaha untuk belajar dan juga berdoa agar ilmu tersebut bermanfaat. Jadi intinya kita menerima dengan disertai usaha dan doa. Menerima disertai usaha dan doa. Yang kedua adalah tentang ahsanu amala. Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tetap kita harus melakukan kebaikan. Apapun itu, sesederhana pun itu kita lakukan. Mulai dari hal kecil, misalkan teman kita tanya tugas, minta tolong atau minta bantuan, atau bertanya hal-hal yang tidak dipahami, kita bisa memberikan respon kepadanya, mengajarinya mungkin, sharing ilmu mungkin. Nah, lakukan hal-hal kebaikan yang kalian bisa lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang bersyukur. Penting banget. Jadi jangan sampai kalian hari ini tidak bersyukur. Syukuri apa yang ada saat ini, yang ada di dalam diri kalian. Apapun itu, kesehatankah, orang tuakah, keluarga yang utuhkah,
atau mungkin kalian bisa bersyukur masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini kah, itu perlu disyukuri. Semoga ilmunya bermanfaat. Ingat ya 3 hal poin tadi. Marilah kita berubah menjadi yang lebih baik. Semoga bisa ya. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kan kita lupa bahwa banyak sekali rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Termasuk apa? Kita sekarang bisa bernafas dengan sehat, dengan normal, menghirup udara tanpa bayar sepeser pun, tidak di rumah sakit, kita bisa berada di rumah bersama keluarga, kita bisa menikmati pembelajaran daring, kita tidak perlu susah-susah naik gunung untuk mencari sinyal. Nah, itu kan termasuk rezeki ya. Nah, itulah beberapa rezeki yang kadang kita nggak sadar, itu harus disyukuri. Sekecil apapun sampai sebesar apapun rezeki itu harus kita syukuri. Karena apa? Kita pasti akan merasa suatu saat nanti kalau rezeki itu dicabut, itu baru merasa, wah iya ya, ternyata rezekinya itu sangat bermakna. Misalkan kesehatan, pilek sedikit aja pasti kita rasanya, wah ternyata enakan nggak pilek ya daripada pilek. Nah kayak gitu. Nah, dari penjelasan singkat Ibu tadi, ada 3 hal penting yang harus kita tanamkan mulai sekarang. Yang pertama adalah menerima. Jadi, karena Allah sudah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dengan adil, nah, maka kita harus menerima seberapapun itu dengan disertai usaha juga doa. Yang kedua adalah tentang ahsanu amalah. Jadi, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tetap kita harus melakukan kebaikan apapun. Misalkan teman kita tanya tugas, minta tolong atau minta bantuan atau bertanya hal-hal yang tidak dipahami, kita bisa memberikan respon kepadanya, mengajarinya mungkin, sharing ilmu mungkin. Nah, lakukan hal-hal kebaikan yang kalian bisa lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang bersyukur. Penting banget. Jadi jangan sampai kalian hari ini tidak bersyukur. Syukuri apa yang ada saat ini, yang ada di dalam diri kalian. Apapun itu, kesehatan kah, orang tua kah, keluarga yang utuh kah, atau mungkin kalian bisa bersyukur masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini kah, itu perlu disyukuri. Semoga ilmunya bermanfaat. Marilah kita berubah menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.